Kebanyakan orang gagal jualan gitu ya, itu karena mereka tidak bertemu dengan orang yang tepat. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang teknik favorit ya untuk closing dengan customer yang B2B. Nah, teman-teman sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya, Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Kita kayaknya lagi di terbuka nih ya Coach ya? Iya, kita lagi ada di Makassar. Ini adalah hari Rabu ya, hari tanggal Rabu, 20 iya. Dan tanggal merah. Karena kemarin kita pelatihan ada 2 batch, ya, kita baru selesai di Makassar. Di Makassar dan hari ini kita pulang ya. Tapi sebelum pulang kita buat konten dulu buat kalian. Ya, mumpung tempat view-nya cukup menarik ya, cukup menarik ya. Iya. Oke, so apa yang mau dibahas ini? Iya, Coach gini, ini pengen tahu nih, sahabat sales nih, teknik favoritnya supaya bisa closing di customer B2B. Oke, so ini sebenarnya menarik ya. Jadi gini, kalau saya melihat B2B itu, kita bagi B2B menjadi 2 bagian ya. Ada yang B2B yang berkaitan B2B ke retail, berarti ke retail itu kan ke toko-toko, ya kan kayak contoh kita jual barang grosir ke toko gitu, atau kita jual barang ke perusahaan yang akan didistribusikan lagi, itu juga kategorinya B2B. Tapi juga ada pengertian B2B yang sifatnya lebih kayak misalkan jasa kayak advertising. Kayak jasa misalkan servis ya, jasa servis. Nah, jadi kalau paham pengertian jasa servis itu juga gayanya akan berbeda lagi tekniknya. Nah, jadi yang kita akan bahas kali ini, kita kan lebih fokus kayak jasa seperti yang memberikan ada kayak konsultasi, ada jasanya, kemudian penjualan barang, misalkan atau kayak perbankan dan sebagainya, itu lebih ke arah sana. Karena gaya penjualannya berbeda lagi tuh, Bu. Gayanya beda. Kalau ke retail ada cara lagi. Kalau ke perusahaan ada cara lagi. Ada cara lagi. Nah, jadi kalau tanya, teknik closing, sebenarnya gini dulu. Sebelum kita ngomong closing, pertanyaannya adalah, mungkin nggak sih jualan B2B tanpa ditolak? Mungkin. Mungkin. Kalau pengertian seperti jasa konstruksi, jasa apapun, tapi walaupun even sifatnya ada bidding ya, sifatnya ada auction, tetap masih bisa itu dimenangkan. Oh gitu ya? Tapi ada caranya. Nah, caranya sederhana banget, bahwa sebenarnya pada dasarnya yang saya temukan kebanyakan orang gagal jualan gitu ya, itu karena mereka tidak bertemu dengan orang yang tepat, Bu. Yang pengertian mereka kadang-kadang orang tepat itu diasumsikan purchasing. Padahal purchasing itu kadang-kadang adalah garda terakhir yang ujung-ujungnya nawar. Karena KPI mereka adalah menawar. Mereka, sekarang pertanyaan menarik. Selama pengalaman kita, ya, dari kita jualan dulu sampai sebagai konsultan, kita menemukan bahwa si perusahaan, apa ya istilahnya saya, si purchasing itu, kalau kita lihat sebenarnya kan nggak pernah purchasing itu, apa ya kalau saya bilang, purchasing itu peduli dengan kualitas, betul nggak, Bang? Iya. Benar ya? Iya. Mereka cuma ngomong ya, tapi kualitasnya jangan dikurangin, tapi sebenarnya mereka nggak tahu tentang barangnya, betul nggak, Bang? Iya. Itu yang kita temukan ya. Jadi sebenarnya ujung-ujung purchasing KPI-nya cuma satu, menawar. Makanya gimana bisa closing? Nah, jadi supaya bisa closing apa yang harus dilakukan? Kita harus mendekati orang yang tepat, khususnya pengguna yang mengalami rasa sakit. Kemudian setelah kita temui mereka, kita ajak ngobrol, temukan rasa sakit mereka. Kemudian kita giring Bu Ana untuk mengadakan meeting. Meeting dengan siapa? Meeting dengan si decision maker, bukan purchasing. Purchasing garda terakhir nih. Nah, ketika meeting dengan decision maker, mereka melihat produknya, make sense buat mereka bisa dibantu, maka mereka tertarik. Nah, selama dibuat menjadi make sense. Kalau nggak dibuat jadi make sense, nggak mungkin. Kita ambil contoh dia gampang sederhana deh. Belakangan ini kan kita baru saja ada menang satu project yang kelihatannya nggak masuk akal. Ya betul ya, walaupun yang pengajaran bukan kita. Jadi tim kita yang ngajar ya, bukan saya maksud saya, tapi tim kita. Lucunya project itu
Padahal dokumen kami ada yang salah, dokumennya lagi diperbaiki, totalnya sudah keluar jadi pemenang. Padahal sudah ada auction ya. Iya. Nah lucu kan? Nah artinya kesimpulannya purchasing pun seakan-akan sudah ada permainan gitu loh. Iya. Bukan permainan sih, tepatnya bukan. Ini saya nggak mau ngajarin tentang yang cara. Oh enggak. Kita ajarannya legal ya. Kita pakai cara legal. Kalau cara kayak gitu, mohon maaf itu bukan mainan kami. Tapi kenapa mereka milih kita? Jawabannya cuma sederhana. Karena kita berkompeten. Karena berkompeten dan sebenarnya bukan masalah kompeten. Semua orang mengaku kompeten. Iya. Tapi bisa nggak mereka menemukan problem dari customer tersebut, Bu Ana? Nah, jadi jawabannya. Tapi Coach Arief pernah nggak ada project yang dimana sebenarnya mereka nggak butuh-butuh banget dan kami bisa menang. Itu bisa menang, tapi ada juga kemungkinan kalah. Kayak contoh, kita pergi mengajar yang sekarang ini pun. Kalau ditanya apakah mereka butuh-butuh banget, ya bisa dibilang iya, atau pemenuhan untuk kompetensi, atau bisa cuma sekedar refreshing. Nah, jadi balik lagi, buat saya pribadi bahwa kita mesti lihat, saya lebih suka kalau kita menemukan apa problem mereka, kita memberikan solusi, itu yang membuat kenapa customer bisa menjadi tingkat closing-nya menjadi tinggi. Oke. Kalau saya jualan sama Bu Ana nggak punya problem. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan, saya membongkar status quo supaya seakan-akan Bu Ana butuh. Mencari tahu, Ibu Ana memakai nggak dulu sebelumnya? Berapa lama makainya? Problem apa yang dihadapi dengan produk? Kalau Ibu nggak ada problem, nggak bisa saya jualan. Ya, jadi tugas kita adalah pinter-pinter menemukan problem. Nah, kalau ujung-ujung ke purchasing, udah pasti harga. Ya. Terus gini, Coach, kalau kita itu berarti kan kita melakukan pendekatan, ngobrol dulu ya. Itu dengan siapa kita ini selain dengan purchasing itu ya? Jadi sebenarnya kita mendekati kepada user, siapa penggunanya. Jadi misalkan contoh, kalau program itu adalah program, misalkan contoh kita lagi jualan traktor. Anggaplah kita jualan traktor. Jualan traktor, saya tanya siapa pemakainya? Mungkin si operator, mungkin si operator itu yang merasakan ada problem itu atau sering dimarahin sama bosnya gara-gara kalau ada problem tertentu itu adalah kuncinya. Atau jualan apa lagi misalkan. Kalau kita jualan semen, berarti yang bakal kena omel siapa? Nah, yang bagian yang kena omel itu, yang sering mendapat penderitaan itu, yang kita deketin dan itu yang kita garap. Dan makanya gambarannya, maka kami kalau B2B ada cara rumus yang paling menarik, pakai konsep namanya financial benefit analysis, Bu Ana. Apalagi nih, Coach? Nah, financial benefit analysis adalah kita harus menghitung berapa keuntungan kalau memakai produk kita dibandingkan memakai kompetitor. Walaupun harga kita lebih mahal, apa keuntungannya, apa benefitnya? Benefit itu harus dalam bentuk rupiah, Bu. Dalam bentuk rupiah. Valuasi uang. Kalau enggak, kemungkinan besar enggak. Gitu, Bu. Nah, jadi gambarannya semua balik lagi ke situ dan ke situ dan ke situ lagi. Oke, berarti memang harus dipersiapkan juga ya. Persiapan. Jadi makanya kalau ditanya, tingkat closing bisa tinggi? Bisa. Asal bener-bener jangan langsung garap, langsung purchasing gitu loh. Siapa yang punya problem? Sales tuh suka malas, mendingan telepon langsung purchasing gitu loh. Habis itu, dia dengan bangga mengatakan dia sudah jualan. Dia sudah jadi favorit ya. Kagak ada istilah favorit. Favorit itu kalau harga lu murah. Kalau nggak murah nggak favorit. Itu yang terjadi. Makanya kenapa buat kita, saya nggak mau masuk ke dunia purchasing itu, saya mendingan masuk ke tempat yang lain. Berarti sahabat sales bisa mencari tahu dulu ya, siapa usernya, siapa yang biasanya sering pakai barang ini, gitu ya. Betul. Jadi si user di perusahaan itu, dan penyakit apa yang mereka sering hadapi. Jadi kita modelnya konsepnya kayak konsultan, Bu. Iya. Kita masuk seperti konsultan ya. Ini anginnya kenceng ya, jadi Bu Ana langsung selalu rambutnya lurus. Iya nih, waduh, deket-deket dengan laut gitulah teman sahabat sales. Oke, berarti beberapa teknik ya, itu ada teknik-tekniknya juga gitu ya. Betul, ada caranya, ada metodenya. Dalam ya, metodenya bukan berarti tidak bisa ya sahabat sales. Bukan berarti nggak bisa. Nah, oke, kalau sahabat sales mau tahu tentang pelatihan-pelatihan yang ada di Corpora nih, kemana ya? Nah, sebenarnya pelatihan saya nggak tahu apakah video ini bisa cepat duluan posting gitu ya. Karena pelatihannya adalah namanya konsultatif selling. Konsultatif selling, yaitu adalah pelatihan bagaimana caranya mengkonvert penjualan B2B, itu biar bisa menjadi tingkat closing menjadi tinggi.
Nah, cuman kapan ini ya Coach ya? minggu ini. Oh, minggu ini. Minggu ini. Makanya saya nggak tahu apakah ini video sudah posting atau belum. Tapi kalau buat Anda yang belum sempat nonton, satu-satu jalan menurut saya cuma satu jawabannya. Yaitu adalah, mohon maaf ada suara pesawat. Ini karena di udara terbuka gitu ya. Maka satu-satu jalan adalah mungkin masuk ke salesuniversity.id. Oh. Karena di salesuniversity.id mungkin nanti bisa ikut pelatihannya. Atau mendingan ngundang kami aja deh. Anda ngomong sama bos Anda, kasih tahu kalau tantangannya apa. Iya. Semoga kami bisa bantu karena kebetulan banyak banget perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan B2B yang kami bisa memfasilitasi mereka untuk penjualannya lebih baik. Iya, betul. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, menarik sekali ya bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita yang kita bawakan pada saat ini, boleh langsung dilayangkan ke channel YouTube Komen di bawah ya, ini. atau komen di bawah ini gitu ya. Dan kalau mau masuk WhatsApp group juga ada, Bu. Oh gitu. Di caption, di deskripsi itu ada link dan ada informasi tentang pelatihan-pelatihan kita. Oh, oke. Ya langsung diklik aja, nanti langsung bisa ikut pelatihannya dan sebagainya. Iya, oke. Nah, oke sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan dengan saya Ana Melani. Dan saya Coach Santan mengucapkan terima kasih dari Hotel Rindra Makassar. Salam Sampai jumpa, salam performance. performance. Bye-bye.